Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa kaya tanpa modal nih. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya tanpa modal? Tentunya kita semua ingin, teman-teman. Bahkan saya pun sama. Mungkin teman-teman pernah mendengar pepatah bahwa uang tidak bisa tumbuh di pohon. Itu pepatah mengatakan. Namun faktanya nih, ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi kaya tanpa harus memerlukan modal besar. Nah, ini akan saya jelaskan, akan saya paparkan 20 tips menjadi kaya tanpa modal yang bisa teman-teman coba. Dan saya sebagian sudah pernah mencobanya, teman-teman, dan alhamdulillah menghasilkan walaupun tidak begitu besar, karena itu tetap memerlukan ketekunan dan keseriusan ya. 1. Menjadi freelancer. Nah, menjadi freelancer ini cara yang baik untuk memulai karir di dunia online. Teman-teman bisa mencoba menjadi freelancer di bidang penulisan misalnya, di bidang desain grafis misalnya, atau bahkan sebagai virtual assistant. Yang kedua, membuat blogspot atau website. Istilah blogging ini bisa menjadi cara yang baik untuk teman-teman mencoba memulainya. Nah, bila teman-teman ingin memulai di dunia karir online, teman-teman bisa mencoba untuk blogging sebelum ke pembuatan website. Jadi teman-teman bisa memulai blog dengan gratis dan menghasilkan uang dari iklan dan affiliate marketing atau dari Google AdSense. Yang ketiga, menjual produk digital. Nah, teman-teman juga bisa membuat produk digital dan menjualnya dalam bentuk e-book misalnya, atau kursus online misalnya, atau teman-teman kalau yang ahli membuat desain grafis, teman-teman bisa membuatkan template desain grafis untuk template website ya. Nah, yang keempat, menjadi influencer di media sosial. Ini banyak sekali influencer yang sudah dilakukan dan terbukti mereka sukses. Nah, dengan menjadi influencer media sosial, teman-teman bisa menghasilkan uang dari endorsement, iklan, atau sponsorship. Yang kelima, menjadi affiliate marketer. Nah, teman-teman bisa menjadi affiliate marketer dengan cara mempromosikan produk yang dimiliki oleh orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan. Misalnya saya punya produk A nih, nah, teman-teman ikut jualkan produk punya saya, produk A itu. Nah, nanti teman-teman bakal dapat komisi dari saya sekian persen misalnya. Ini namanya affiliate marketer. Yang keenam, menjual barang bekas. Nah, jadi teman-teman bisa menjual barang bekas baik secara offline ataupun online. Kalau di online, teman-teman bisa buka di ebay.com atau amazon.com, dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari hasil penjualan barang bekas itu. Mau misalnya teman-teman buka bisnis mobil bekas, rumah bekas, segalanya bekas misalnya, itu boleh, itu bisa menghasilkan uang selama itu positif, teman-teman ya. Yang ke-7, menjadi driver ojek online. Menjadi driver ojek online ini bisa menjadi cara yang paling tepat atau cara yang baik untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat. Karena ini modalnya cuman kita tinggal punya kendaraan, atau kalau tidak punya kendaraan kita kerjasama dengan orang yang punya kendaraan ya, teman-teman. Yang ke-8 adalah menjadi dropshipper. Nah, ini teman-teman bisa menjadi dropshipper dengan cara menjual produk orang lain dan mengirimkan produk tersebut langsung dari pabrik atau supplier ke konsumen. Misalnya gimana? Saya punya produk B. Nah, teman-teman ingin menjadi dropshipper nih. Teman-teman jual produk B punya saya. Nah, nanti yang ngirim dan yang bertanggung jawab untuk segalanya nanti saya sendiri, langsung dikirim ke konsumen punya teman-teman. Nah, ini namanya dropshipper. Yang ke-9, menjadi anggota survei online.
Banyak situs penyedia survei online di website, silahkan teman-teman cari. Nah, ini teman-teman bisa, kalau teman-teman sudah masuk menjadi member atau anggota survei online, teman-teman bisa menghasilkan uang dari setiap survei yang telah diselesaikan. Yang ke-10, menjadi jasa atau menjual jasa desain. Jadi jika teman-teman memiliki keahlian di bidang desain grafis atau desain bangunan misalnya, atau desain rumah, desain event misalnya pernikahan, teman-teman bisa memanfaatkan untuk membuka jasa desain itu ya. Yang ke-11, menyewakan kamar di rumah. Jadi ini terkhusus bagi teman-teman yang punya rumah di area wisata. Ini biasanya di situ banyak disewakan ya. Silakan teman-teman bisa mencoba menyediakan ruang kosong khusus untuk disewakan per hari berapa gitu misalnya, atau per bulan berapa gitu sebagai uang penghasilan tambahan. Yang ke-12, menjadi guru online. Nah, teman-teman bagi yang punya keahlian di bidang mengajar, silahkan untuk mencoba menjadi guru secara online. Banyak penyedia situs platform online yang menyediakan ruang bagi guru online seperti Udemy, ditulisnya Udemy, atau Coursera, ditulisnya Coursera. Silakan teman-teman bisa cek di situ. Yang ke-13, menjadi penulis lepas. Bagi yang suka menulis nih, teman-teman bisa menghasilkan uang dari setiap artikel atau tulisan yang teman-teman tulis. Nah, caranya gimana? Si tulisan punya teman-teman itu coba diajukan ke majalah atau ke berita atau ke media-media yang membutuhkan. Itu teman-teman bisa kerjasama di situ. Yang ke-14, menjual jasa edit video. Jika teman-teman memiliki keahlian di bidang editing video, nah, maka teman-teman bisa memanfaatkannya untuk membuka jasa edit video. Karena di era sekarang ini banyak sekali para YouTuber yang membutuhkan bagaimana caranya supaya videonya itu bisa menarik sedemikian rupa. Nah, ini teman-teman bisa membuka jasa editing video di situ. Yang ke-15, menjadi asisten virtual. Teman-teman bisa menjadi asisten virtual dengan cara menawarkan jasa administrasi atau manajemen waktu kepada klien. Yang ke-16, menjadi penulis konten web. Nah, jadi ini masih ada hubungannya dengan tadi sebagai penulis lepas ya. Cuman ini teman-teman menjadi penulis konten di website. Nah, teman-teman coba bisa mengajukan kepada siapapun yang membutuhkan supaya websitenya terupdate terus. Jadi teman-teman bisa menjadi kreator penulisnya untuk mengisi supaya update terus si websitenya itu. Nah, teman-teman bisa menghasilkan uang di situ. Misalnya per satu artikel dibayarnya 1.000 misalnya gitu, atau 10.000, itu silakan, tergantung negosiasi teman-teman kepada yang punya website. 17, menjual produk handmade. Nah, teman-teman bisa membuat produk-produk handmade buatan tangan teman-teman sendiri secara manual dan bisa menjualnya di platform online, baik di offline juga. Seperti misalnya buatan tangan tas atau aksesoris-aksesoris yang suka banyak di jalan-jalan tuh. Terus misalnya sarung tenun, batik tenun asli buatan tangan, itu teman-teman bisa menjual di situ. Kalau di online-nya silahkan buka www.etsy.com, ditulisnya etsy.com. Yang ke-18, menjadi translator. Nah, bagi teman-teman yang punya keahlian di bidang bahasa, teman-teman bisa menjadi translator dengan cara menerjemahkan dokumen atau teks dari bahasa yang
teman-teman kuasai. Misalnya teman-teman keahliannya nih bahasa Inggris, silahkan buka jasa translate atau terjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Inggris ke bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Yang ke-19 menjadi pengajar bahasa asing. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Jepang misalnya, atau bahasa Korea atau bahasa Arab misalnya, teman-teman bisa menjadi pengajar bahasa asing dengan cara ya merekrut murid-murid yang memang membutuhkan bahasa asing. Yang ke-20 menjadi reseller. Nah, teman-teman bisa menjadi reseller dengan membeli produk dari pabrik atau supplier dengan harga yang lebih murah, dan teman-teman bisa menjualnya produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya saya menjual barang C dengan harga 10.000. Nah, teman-teman bisa menjual dengan harga 20.000 misalnya. Nah, itu disebutnya reseller. Semua tips yang barusan saya sampaikan itu memang tidak memerlukan modal besar, namun tetap memerlukan usaha dan kerja keras untuk menghasilkan uang. Jadi teman-teman perlu memiliki keterampilan juga, pengetahuan dan kemampuan untuk memasarkan bagaimana caranya supaya keahlian atau produk punya teman-teman ini dapat sukses di pasaran. Selalu ingat juga bahwa memilih cara yang sesuai dengan minat dan keahlian teman-teman. Jangan sampai teman-teman ahlinya desain grafis, tapi teman-teman tiba-tiba jualan gorengan yang tidak teman-teman tidak mampu gitu, tidak memiliki kemampuan atau tidak punya pengetahuan di situ gitu. Serta teman-teman juga harus fokus pada usaha demi mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini juga saya akan berbagi tips yang harus perlu teman-teman jalankan agar bisa sukses dan menjadi kaya tanpa modal. Berikut ini adalah tips yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, teman-teman harus fokus pada minat dan keahlian. Jadi pilihlah cara atau usaha yang sesuai dengan minat dan keahlian teman-teman ya. Yang barusan saya katakan itu. Jadi ini akan membuat teman-teman lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan usaha. Yang kedua, tingkatkan kualitas. Teruslah belajar dan mengembangkan diri agar bisa meningkatkan kualitas baik produk atau pengetahuan atau jasa yang teman-teman tawarkan. Ini akan membuat teman-teman lebih profesional dan lebih dihargai oleh klien atau konsumen ya. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Nah, teman-teman harus mampu atau sanggup atau bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Dengan mengelola media sosial yang baik, teman-teman bisa menjangkau lebih banyak klien atau konsumen yang potensial. Yang keempat, jadilah kreatif. Teman-teman harus menjadi orang yang kreatif, sekreatif mungkin dalam memasarkan produk atau jasa teman-teman. Cari cara yang unik dan cara yang menarik. Bagaimana caranya supaya klien atau konsumen itu bisa tertarik, bisa berminat terhadap apa yang teman-teman tawarkan. Yang kelima, jangan takut gagal. Nah, teman-teman jangan takut gagal, karena dalam belajar itu pasti banyak jatuhnya, pasti banyak keseleonya. Artinya kegagalan pasti bakal selalu ada. Nah, teman-teman lewati aja kegagalan itu. Lewati aja, jangan berhenti di situ. Karena kesuksesan itu tidak akan datang dengan mudah. Tetapi dengan terus berusaha dan terus belajar, teman-teman akan selalu bisa melewati kegagalan itu, dan teman-teman akan selalu mengalami perbaikan demi perbaikan demi perbaikan dalam melewati kegagalan itu, sehingga kegagalan-kegagalan itu semakin berkurang dan tidak akan ada kegagalan lagi. Yang keenam, tetap jujur dan profesional. Ini hubungannya dengan amanah ya. Jadi teman-teman harus tetap jujur dan profesional dalam menjalankan usaha. Ini akan membantu juga teman-teman dalam membangun reputasi yang baik dan menjaga hubungan baik dengan klien atau konsumen. Yang ketujuh adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas.
Teman-teman harus memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk usaha teman-teman. Ini arahnya mau kemana nih? Ini harus menjadi apa ke depan gitu. Ini akan membantu teman-teman tetap fokus dan termotivasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan usaha tanpa modal, kunci kesuksesan yang paling penting adalah kerja keras, ketekunan, dan kreativitas. Teman-teman harus ingat juga bahwa menjadi kaya itu bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi memang sebuah perjalanan untuk mencapai kebebasan finansial dan hidup yang lebih baik. Ya, kita harus terus berjuang untuk mencapai keinginan kita. Semoga tips-tips ini dapat membantu teman-teman dalam mencapai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.